Halo Sobat Corong ID. Seperti yang kita ketahui bersama, China begitu berambisi untuk menguasai seluruh Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya. Bahkan, demi ambisinya bisa terwujud, Tiongkok mengerahkan sejumlah jurus dan langkah-langkah strategisnya. Sahabat sekalian, aturan baru yang diciptakan China tentu bukanlah aturan pertama yang pihaknya keluarkan. Secara, China lebih ingin mengontrol kegiatan di perairannya, dengan menetapkan kategori kapal asing untuk menyediakan informasi saat bernavigasi, dan berlabuh di zona pemanduan pelayaran. Yang tentu saja aturan ini telah memicu kecemasan di antara para penuntut klaim yang saling bersaing di Laut China Selatan CANSOP. Bisa dikatakan menetapkan posisi hukum yang condong ke depan, untuk mengamankan kepentingan nasional tanpa pertempuran adalah salah satu komponen dari strategi tiga perang China. Sahabat sekalian, dalam praktiknya, China semakin mengadopsi sikap ofensif, dengan kekuatan ekonomi dan militer yang berkembang. Bahkan, China dapat dengan mudah memberlakukan hukum domestik di wilayah yang dikontrolnya, terlepas dari apakah wilayah tersebut secara hukum berada dalam yurisdiksinya. Singkatnya, perang hukum China tidak disertai dengan alasan yang baik atau pembenaran yang tepat, tetapi membawa kekuatan militer dan ancaman tekanan ekonomi. Jadi, meskipun dampaknya mungkin tidak segera dirasakan, hal itu telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara kawasan dan komunitas internasional yang berbasis aturan. Bukan soal hukum yang dikeluarkan China saja sob, karena klaim historis secara sepihak oleh Beijing juga sangat meragukan. Seperti yang kita ketahui bersama, jika China telah mengklaim 200 mil laut dari ujung laut teritorial sebagai zona ekonomi eksklusif, di mana China mengklaim memiliki hak untuk mengatur aktivitas militer. Wah, bertindak seolah-olah memiliki hak yang sama dengan negara-negara kepulauan lainnya, menarik ya sob. Melalui tiga posisi tersebut saja, di perairan internal, laut teritorial, dan zona ekonomi eksklusif, China mengklaim sekitar 80% dari Laut China Selatan. Ditambah pula dengan 9 garis putus-putus yang mereka buat, jelas tindakan ini menghasilkan klaim perairan bersejarah yang berlebihan, karena pandangan ini tak memiliki dasar dalam hukum internasional. Sahabat sekalian, bukan hanya ini saja, karena LCS dipandang sebagai bagian penting dari wilayah maritimnya. Lantas mereka tak hanya berfungsi sebagai benteng penangkal serangan nuklir lintas laut yang berbasis di Pulau Hainan, tetapi juga sebagai pintu gerbang untuk jalur sutra maritim, bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan. Menarik karena LCS juga berperan penting untuk keberhasilan masa depan rencana pembangunan ekonomi Greater Bay Area China. Nah, bisa dikatakan, semua ini menunjukkan bahwa China telah memasuki fase kedua dari rencana yang diperhitungkan sob, tak lain untuk membuat jalur perairan strategis besar di Asia Tenggara yang disengketakan tersebut, menjadi jalur perairan China yang tidak dapat diubah. Pertanyaannya, jika China menyusun jurus sedemikian rupa untuk melindungi klaim sepihaknya, ditambah pula dengan AUKUS, rasa-rasanya konflik ini akan pecah di Laut China Selatan kan sob? Nah, sahabat sekalian, adanya AUKUS tentu akan menambah rumitnya sengketa Laut China Selatan. Bahkan, jika tidak dikelola secara efektif melalui dialog terbuka, AUKUS bisa saja memicu persaingan kekuatan besar yang tidak perlu, dan pasti mengganggu kerjasama yang direncanakan di Laut China Selatan. Tumbuhnya unilateralisme merupakan hal yang kontraproduktif untuk pembangunan perdamaian di Laut China Selatan kan sob. Peningkatan unilateralisme juga dapat mendorong konflik bersenjata dalam domain maritim yang sangat diperebutkan ini, dan tentu saja akan menjadi masalah yang besar bagi keamanan regional dan perdamaian dunia. Lantas jika konflik antar negara besar ini pecah di LCS, tentu akan berdampak bagi Indonesia bos. Misalnya saja untuk dampak langsungnya, Pulau Natuna akan mengalami kerusakan dan kehancuran akibat salah sasaran, dan eksplorasi serta eksploitasi sumber daya alam juga akan terhenti. Selain itu, Natuna juga akan berpotensi terlokalisir, dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat setempat. Oh iya, dampak ini juga sudah pernah admin bahas kok di video sebelumnya, bisa ditonton sehabis ini ya sob. Maka dari itu, untuk mengelola konflik secara damai di Laut China Selatan, agar terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan,
Tentu sangat penting bagi negara-negara besar untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam dialog, serta konsultasi bilateral dan multilateral yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dan bukannya persaingan militer, khususnya di segala bidang yang telah diidentifikasi dalam deklarasi para pihak, dan dinegosiasikan dalam kode etik. Nah, kalau menurutmu bagaimana nih terkait video admin kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sob, dan sekian dari admin, terima kasih.